Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana di antara nikmat Allah yang saat ini bisa kita rasakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu dari istana-istana surga atau kebun-kebun surga yang ada di dunia, yaitu tempat halaqatul ilm, kajian-kajian yang berkaitan kajian-kajian ilmu. Itu disebut dengan taman-taman surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan mengingatkan, alhamdulillah kita juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menghindarkan kita terutama di malam ini tanggal 31 berkaitan dengan malam tahun baru, yang mana tidak ada keistimewaan di malam ini. Jadi kaum muslimin banyak yang masih merayakan tahun baru, dan ini jelas penyimpangan yang sangat luar biasa, karena tidak ada hari-hari yang istimewa kecuali yang memang Allah dan Rasulullah istimewakan. Tidak ada hari-hari atau bulan-bulan istimewa kecuali memang yang murni diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya malam ini malam mulia, bukan karena malam ini, tapi karena sekarang bertepatan dengan malam Rajab, bulan Rajab, tanggal 11 Rajab sekarang. Dan marilah kita membiasakan memuliakan hari-hari atau bulan-bulan yang memang Allah dan Rasulnya muliakan. Ini sebagai bentuk aqidatul Islam. Jangankan kaum muslimin, kalau kita mau kembali kepada bangsa jahiliyah, yang mana mereka ini disebut dengan bangsa jahiliyah, bangsa yang betul-betul jahil, bangsa yang sudah perbuatannya itu dipenuhi dengan kezaliman. Baik ketika beribadah, mereka tidak beribadah kepada Allah lagi. Mereka sudah beribadah kepada patung. Baik bagaimana ketika mereka hidup dengan penuh kezaliman sesama manusia. Sering berperang, sering bertumpahan darah, meninggikan bangsanya dan merendahkan bangsa yang lain. Akan tapi ketika mereka sudah memasuki yang disebut dengan Ashhurul Hurum, hari-hari yang memang Ashhurul Hurum ini adalah sejak peninggalan Abul Anbiya, nenek moyang kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak dahulu ada 4 bulan yang Allah muliakan, 4 bulan ini, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini Allah muliakan.
Dengan cara apa? Dengan cara amal soleh dilipat gandakan. Kita disuruh banyak-banyak beramal. Bangsa jahiliyah, meskipun mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, tapi ketika sudah memasuki Ashhurul Hurum, mereka langsung memberhentikan yang namanya peperangan. Tidak boleh terjadi genjatan senjata. Karena memang meskipun mereka ini menyimpang, tapi masih menghormati 4 bulan yang Allah muliakan ini. Tidak ada peperangan, kehidupan ideal, kehidupan aman, tentram. Kehidupan aman dan tentram. Bahkan ekonomi stabil. Yang mana di zaman jahiliyah itu ekonomi tidak stabil. Karena apa? Karena banyak kezaliman di dalam perekonomian. Banyak kecurangan, banyak penindasan. Tapi ketika di bulan Ashhurul Hurum, tiba-tiba ekonomi stabil. Karena apa? Mereka betul-betul mengagungkan 4 bulan yang Allah muliakan ini. Maka terutama kita adalah seorang muslim yang kita menganut agama Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Muhammad, dan syariat Nabi Muhammad melanjutkan syariat-syariat sebelumnya, mengikuti nenek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Marilah kita mengagungkan hari-hari yang memang Allah agungkan. Karena sekarang kalau kita lihat miris kaum muslimin mengagungkan hari-hari yang mana tidak ada kemuliaan di dalamnya, hari-hari biasa. Dan mereka sibukkan dengan kemaksiatan. Sedangkan hari-hari yang Allah dan Rasulullah agungkan, mereka justru melalaikan hari-hari tersebut. Lihat seperti bulan Ramadan. Ini bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang di sini kita bisa merasakan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Kita ini kalau mau masuk surga hanya sebatas mengandalkan umur kita, tidak ada apa-apanya dengan surga. Bahkan nggak sampai umur kita ini untuk membayar surga. Kalau seandainya masuk surga itu hanya kita mengandalkan umur, kita nggak bakal sampai. Rasulullah mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini hanya antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan kata Nabi, sedikit sekali yang bisa melebihi angka 60 sampai 70. Dan kalau kita mau hitung-hitungan, berapa sih dari 60 tahun atau 70 tahun kita betul-betul maksimal ibadah? Belum dipotong tidur kita, belum dipotong jalan-jalan kita, belum dipotong duduk-duduk kita. Kira-kira berapa maksimal kita bisa ibadah di dalam umur 70 tahun ini? Selama 70 tahun. Belum dipotong masa belum balik kita. Sedikit sekali, mungkin 20% dari umur kita bisa maksimal ibadah. Akan tapi Allah Maha Rahmat. Allah inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah itu bisa menghukum, syadidul iqab. Allah ketika menghukum keras. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan rahmatku lebih luas daripada rasa kemurkaanku. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Terus lantas bagaimana rahmat Allah ini kita bisa melihat rahmat Allah? Ya dengan al-hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan minimal. Makanya kenapa kita ini secara angka umur lebih sedikit daripada umat-umat terdahulu. Akan tapi kenapa kita bisa menandingi dan kita menjadi umat di garda terdepan di hari kiamat nanti? Apa yang menjadikan kita bisa mengalahkan mereka? Karena apa? Karena Allah melipat gandakan amal kita. Yang sehingga umur kita sedikit karena Allah melipat gandakan amal minimal satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan ila sab'ati mi'ati dha'fin, bisa 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, bahkan berlipat-lipat. Tidak terhitung, tidak terhingga. Yang mana kebaikan yang tidak terhingga ini kita mengalahkan umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.
Ini yang perlu kita perhitungkan. Karena semua yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad, maka semua menjadi hal yang istimewa. Ya, mukjizat para al-anbiya, para utusan Allah. Ya. Umat-umat yang ditinggal para utusan-utusannya tidak bisa menikmati mukjizat. Umat Nabi Musa, iya, kapan mereka bisa menikmati mukjizat membelah lautan? Ketika pada waktu itu. Ketika mereka ikut dengan Nabi Musa. Apakah setelah itu lautan terus terbelah menjadi dua sungainya? Ketika Nabi Musa wafat, sudah selesai mukjizatnya. Tidak ada lagi laut terbelah, tidak ada lagi tongkat menjadi ular. Tidak. Akan tapi keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merasakan kenikmatan yaitu Al-Qur'an, hudal linnas wa hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi semua manusia dan petunjuk terkhusus bagi orang yang bertakwa. Yang mana ketika kita membaca Al-Qur'an, Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah mengatakan, lan aqul alif lam mim harf. 10 kebaikan ini bukan alif lam mim. Tapi 10 kebaikan ini, alif itu 10 kebaikan, mim itu 10 kebaikan, dan lam itu 10 kebaikan. Alif lam mim sudah 30 kebaikan. Ya. Maka dengan cara inilah Allah menjadikan kita umat yang istimewa. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Mursalin wa Sayyidu waladi Bani Adam, pemimpin para utusan-utusan Allah dan pemimpin anak cucu Adam. Ya. Oleh karena itu, agungkanlah apa yang mengagungkan. Ya. Dan janganlah diagungkanlah apa yang Allah tidak mengagungkan. Ya. Maka ini sebagai bentuk pengingat saja. Ya. Kita alhamdulillah kita lindungi diri kita dan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita tugas utama kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Jadi alhamdulillah kita dilindungi dari ikut-ikutan atau menjalankan acara-acara yang justru itu menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan sejatinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, justru ya, tidak sepatutnya di malam seperti ini kita merasa bahagia, karena sejatinya tidaklah bertambahnya hari dan bertambahnya waktu, justru kita ini menjadi orang yang semakin khawatir dan semakin takut dan semakin bersedih. Kenapa? Hakikat dari semua ini, kematian semakin dekat. Iya, bertambahnya hari, bertambahnya tahun, bukan justru kita semakin bahagia, semakin senang, akhirnya kita semakin bersedih. Kenapa? Ya karena hakikatnya kita ini, apapun aktivitas kita, ada yang bekerja, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi ini dan itu, tapi semuanya itu tidak ada kepastian, yang pasti hanya menuju kematian. Ya. Maka tidak ada manfaatnya mengadakan atau merayakan malam-malam seperti ini, dan alhamdulillah Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih berkaitan dengan nama Allah yang sudah kita bahas, yaitu Al-Quddus, ya. Yang mana Allah itu maha suci, ya, maha sempurna, ya, maha suci dari segala keburukan, baik di dalam zatnya dan di dalam sifat-sifatnya. Dan ini sudah kita bahas. Adapun pembahasan kita sekarang berkaitan dengan faedah-faedah dari mengenal nama Allah Al-Quddus. Ya. Allah maha sempurna, atau Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan. Yang pertama di sini kata beliau, mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala wa ta'zimuhu wa ijlaluhu. Ketika kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala zat yang sempurna, tidak ada kekurangan, akan Allah ya tidak membutuhkan manusia, ya. Justru kita yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ini justru semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan rasa cinta ini tidak
cacat dan kurang. Sedangkan kita manusia, sehebat apapun kita, sesempurna apapun kita tetap makhluk. Yang mana makhluk ini tetap sesempurnanya dan sebaik apapun dia memiliki sifat kurang dan sifat cacat. Ya, yang sekarang kita sehat, kita tidak tahu apakah seterusnya kita sehat. Yang selama ini kita tapi tetap kita meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sekarang ini kita di bawah misalnya. Kita tidak tahu apakah kita akan di bawah. Bisa saja nanti kita akan di atas. Yang sekarang di atas tidak selamanya di atas. Mungkin nanti suatu saat akan di bawah. Inilah dunia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan dan yang terhindar dari sifat-sifat kurang, maka ketika kita memahami, maka kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di atas perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini faedah pertama. Ya. Jadi menambah rasa cinta dan menambah rasa pengagungan kita kepada Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang terbebas atau disucikan dari anin naqais wal uyub, dari kecacatan dan kekurangan dan juga dari aib. Ya. Baik, tidak perlu panjang lebar faedah yang pertama karena sudah sempat kita bahas di keterangan Al-Quddus. Kemudian yang kedua, faedah dari nama Al-Quddus, kata beliau, mensucikannya fi aqwalihi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kita mensucikan Allah selain dari sisi zatnya, dari sisi ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari sisi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini membedakan antara kita dengan orang-orang kufar, bahkan orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Allah itu pelit. Allah itu kikir. Tangan Allah terbelenggu. Maka ghullat aydihim, justru Allah yang akan membelenggu tangan mereka nanti di akhirat. Jadi mereka mensifati Allah dengan sifat kikir, dan sifat kikir adalah sifat yang cacat, yang tidak mungkin diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib mensucikan Allah fi aqwalihi. Artinya ucapan Allah pasti benar. Al-Quran pasti benar. Al-Quran tidak ada kebatilan dari sisi manapun. Al-Quran kitab yang sempurna. Perbuatan-perbuatan Allah selalu baik dan selalu sempurna. Dan ini menyelisih orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi. Baik. Adapun gambaran-gambaran tentang hal tersebut ini sangat banyak. Sangat banyak. Beliau mengatakan di antara cara mensucikan Allah fi aqwalihi wa af'alihi, yaitu dengan cara apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena di dalam Islam ini juga ada sekte-sekte yang tidak beriman atau mereka memalingkan nama-nama Allah dari nama secara hakikat dan dari sifat-sifat secara hakikat. Jadi di era akhir para sahabat itu ada beberapa sekte yang muncul. Di antaranya Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang mana mereka ini memiliki manhaj yang menyimpang terutama di dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ahlu sunnah menetapkan semua nama-nama yang Allah tetapkan dan semua nama-nama yang Rasulullah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga membenarkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan Rasulullah juga menetapkan sifat-sifat yang Rasulullah tetapkan di dalam hadisnya, tanpa merubah, tanpa mengurangi, dan tanpa mengganti kepada makna-makna yang tidak benar. Adapun di era-era akhir para sahabat, justru ketika para sahabat sudah tiada, muncul orang-orang yang menyimpang, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki nama tapi tidak secara hakikat. Nama Allah itu bukan hakikat. Jadi ketika Allah memiliki nama As-Sami, maka hakikatnya Allah
tidak maha mendengar. Tapi Allah menciptakan Sami, ya, maka Sami itu makhluk. Ya. Ahlu sunnah meyakini bahwasanya Allah As-Sami, Allah maha mendengar. Itu nama Allah. Ya. Dan sifat Allah Yasma, dia mendengar. Ya. Tapi muncul orang-orang yang mengatakan Allah As-Sami, tapi bukan secara hakikat. Allah maha mendengar, tapi bukan secara hakikat. Ya. As-Sami itu bukan Allah, tapi makhluk Allah yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Ya. Maka Allah tidak mendengar, kata mereka. Ya. Yang mendengar itu bukan Allah, tapi makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Kemudian kenapa mereka sandarkan kepada Allah, atau kenapa Allah sandarkan kepada Allah? Penyandaran itu hanya sebatas penyandaran antara makhluk dan Sang Pencipta. Seperti naqatullah, onta Allah. Apakah onta Allah itu betul-betul kendaraan Allah? Bukan, itu Allah memuliakan saja. Baitullah, apakah Allah punya rumah Anda? Itu Allah memuliakan Ka'bah. Ya, ini muncul orang-orang yang meniadakan nama-nama Allah atau mengatakan Allah memiliki nama tapi tidak secara hakikat. Nama itu hanya tanda. Jadi nama itu hanya tanda untuk Allah, bukan sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah As-Sami, maha mendengar, tapi Allah la yasma, Allah tidak mendengar. Siapa yang mendengar? As-Sami itu secara hakikat makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Nah, Ahlu Sunnah tidak. Ahlu Sunnah menetapkan semua nama-nama yang Allah tetapkan dan menetapkan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan. Ya. Baik ditetapkan oleh Allah, baik ditetapkan oleh Rasulnya. Dalam Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini dikatakan tanzihuhu. Ya. Di antara bentuk mensucikan Allah yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan dari nama-nama dan sifat yang sempurna. Karena Allah mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat nomor 11, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang mirip dengan Allah. Akan tapi Allah As-Sami Al-Basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah mengatakan tentang dirinya. Yaqulu an-nafsi, kata para ulama. Mengatakan tentang dirinya Allah maha mendengar dan maha melihat. Tapi di samping itu Allah juga menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membuat kaidah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia tidak mengharuskan Allah serupa dengan makhluknya. Ya. Ini singkat saja atau gambaran sederhana apa yang terjadi di era Islam dari penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini beliau mengatakan banyak gambaran, ya. Jadi mensucikan Allah itu banyak gambaran. Di antara gambaran yang pertama yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan dari nama-nama yang mulia. Ya, karena mengingatkan memang ada penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah al-asma wa sifat. Makanya kenapa ketika para ulama mengatakan menyebutkan tentang pembagian tauhid itu selalu diikutkan dengan tauhid al-asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat. Ini sebagai mengingatkan, ya, artinya atau sebagai pondasi supaya apa? Supaya kita tidak terjebak lagi di dalam penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi di era-era Islam yang terdahulu. Munculnya Jahmiyah, munculnya Mu'tazilah, ya. Mereka, terutama kemunculan mereka awalnya memang berkaitan dengan al-asma wa sifat. Sebelum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran lain. Ya. Awalnya memang di dalam masalah ini. Makanya sekarang terus para ulama ketika menjelaskan tentang tauhid selalu diingatkan ada tauhid al-asma wa sifat. Ya. Menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sangat bertentangan. Ketika Allah mengatakan Allah sendiri mengatakan wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Tiba-tiba muncul, ya, orang yang menyimpang mengatakan itu tidak hakikat. Itu majaz. Majaz itu adalah menjelaskan sesuatu yang tidak hakikat. Seperti misalnya kita mengatakan ra'aitu asada alal mimbar.
saya melihat singa menaik di atas mimbar. Apa yang dimaksud singa betulan enggak? Maksudnya ya orang ya yang dia berkhutbah mungkin dengan ya suara yang lantang ya, dan ya mata yang memerah ya, dan digambarkan dengan singa tadi ya. Ya seperti itulah nama Allah. Jadi meskipun Allah mengatakan As-Sami, tapi Allah la yasma, Allah tidak mendengar. Karena kalau Allah mendengar, kata mereka, Allah sama seperti makhluk ya, makanya mereka ganti ya, ganti bahwasanya yang dimaksud yang Allah katakan Sami itu adalah makhluk Allah ciptakan ya, Allah menciptakan makhluk, yang makhluk itu adalah As-Sami ya. Itulah yang mendengar, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, faedah atau gambaran mensucikan Allah, kata beliau di antara gambaran mensucikan Allah yaitu at-tahakum ila syar'ihi ya, wal hukmu bihi wa ridha wa taslimi lahu. Ya, beliau mengingatkan di antara bentuk mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan baik di dalam zat Allah atau di dalam sifat-sifatnya dan di dalam perbuatannya, yaitu kita berhukum kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan kita ridho dengan apa yang Allah tentukan. Bahkan Allah berfirman ya, di dalam surat Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat nomor 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Ya, kata Allah, sungguh tidak layak ya bagi orang-orang beriman baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka masih memiliki pilihan lain ya. Ketika Allah dan Rasulullah sudah memutuskan suatu perkara, sungguh tidak layak ketika mereka memiliki pilihan yang lain. Wa may ya'sillah, siapa saja yang bermaksiat kepada Allah ya, artinya dia tidak menjalankan perintah Allah, justru melanggarnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah tersesat ya, dengan kesesatan yang sangat nyata dan jelas ya. Makanya di antara bentuk mensucikan Allah dari kekurangan-kekurangan adalah at-tahakum ila syar'ihi, kita berhukum ya dengan syariatnya dan menjalankan, mempraktekkan hukum, mempraktekkan syariat, waridha bihi, dan kita ridho. Nah, kata tadi sudah kita ingatkan, marilah kita mengagungkan apa yang telah Allah agungkan ya, karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang mengagungkan syariat-syariat Allah, syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati ya. Kemudian wa taslim lahu, dan kita betul-betul pasrah ya, maksudnya ikhlas kepada Allah dengan apa yang Allah tentukan ya. Dan kita meyakini bahwasanya aura annal maslahata fi ghairihi fa innahu lam yaqdisillah ya. Bahkan beliau mengatakan, siapa yang berani atau memiliki pendapat bahwasanya kemaslahatan itu ada di dalam selain atau ketika tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia tidak mensucikan Allah. Jadi siapa yang berani ya memiliki pola pikir atau memiliki pendapat bahwasanya menjalankan hukum selain Allah itu lebih maslahat, maka ini kata beliau, fa innahu lam yaqdisillah, dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya berhukum dengan hukum Allah itu wajib ya. Kemudian beliau membawakan dalil surat At-Taubah ayat nomor 31 ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, ayat ini kalau kita membaca ayat ini ingat kisah Salman Al-Farisi. Ya. Jadi ketika Salman Al-Farisi datang ke kota Madinah menemui Nabi, dan beliau datang masih dalam keadaan Nasrani, tiba-tiba Nabi membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah.
Rasulullah Allah mengatakan, ya kalian, ya, yaitu ahlul kitab, telah menjadikan ahbar itu ulama-ulama kalian, wa ruhban itu ahli ibadah kalian, arbaban min dunillah, sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan atau Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan juga Masih ibnu Maryam, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahidah, ya, wa ma umiru illa liya'buduh ilaha wahidah. Tidaklah mereka diperintahkan untuk murni menyembah Allah semata, tapi justru mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka fanatik kepada para ulamanya. Ya, mereka fanatik kepada para ulama. Akhirnya apa? Mereka jadikan mereka kedudukannya seperti Tuhan. Ketika Salman Al-Farisi mendengar ayat ini, maka Salman Al-Farisi mengatakan, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tidak nyembah mereka. Ya, yang ya, ketika Rasulullah membacakan ayat ini, ya, Salman Al-Farisi memahami yang dimaksud nyembah itu hanya sebatas rukuk dan sujud gitu. Makanya beliau langsung mengatakan, inna lasna na'buduhum. Kami tidak nyembah mereka, kami tidak sujud kepada mereka, kami tidak rukuk kepada mereka. Kata Rasulullah SAW, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu lah. Iya, kamu nggak betul, nggak sujud, nggak rukuk. Tapi bukankah mereka, yaitu para ulama kalian dan ahli ibadah kalian, mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya. Dan kalian apa? Fatuharrimunahu. Kalian bukan mengingatkan mereka, justru kalian apa? Sami'na wa ata'na. Ikut-ikut mengharamkan. Ya. Kemudian wa yuhilluna, dan mereka menghalalkan ma harramallah, apa yang Allah haramkan. Tapi kalian juga fatuhillunahu, kalian juga ikut-ikutan. Ya. Bukan malah mengingatkan dan ikut-ikutan, justru ikut-ikutan. Kata Salman Al-Farisi siapa? Bala, iya, itu benar. Fatilka ibadah, yaitu peribadatan kalian kepada ulama-ulama kalian, kepada ahli ibadah kalian di dalam apa? Merubah hukum syariat. Yang halal jadi haram, yang haram jadi dan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya, makanya di antara kebaikan seorang guru atau seorang tokoh agama ketika diingatkan, dia berterima kasih kepada yang mengingatkan. Ya. Di antara kebaikan tokoh agama atau orang yang mengerti tentang ilmu, ketika dia diingatkan, justru dia berterima kasih kepada yang mengingatkan. Ya. Tapi kalau sudah orang yang dia tokoh agama, ketika dia jatuh dalam kesalahan diingatkan nggak mau, maka ini telah menyerupai orang-orang Yahudi atau ahlul kitab. Ya. Makanya Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, enggak apa-apa, ingatkan. Kita, ya, guru-guru kita, ya, kalau kita merasa guru yang penting dengan adab. Yang penting dengan adab dan ilmu. Yang penting dengan adab dan ilmu. Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Syarhu Arba'in Nawawi itu beliau ketika menjelaskan tentang hadis ad-dinun nasihat, agama itu hakikatnya nasihat. Di antara nasihat yang beliau sebutkan adalah nasihat kepada para ulama. Ini sekelas Al-Allamah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Siapa yang tidak mengenal kealiman beliau, ilmu beliau? Siapa yang tidak mengenal beliau menaruh judul di antara bentuk nasihat, ya, kepada para pemimpin, yaitu menasihati para ulama. Tapi di situ disebutkan adab-adabnya. Ya. Artinya tidak menafikan kalau ulama suatu saat mungkin jatuh di dalam kesalahan. Karena sekali lagi ulama tidak maksum, ya, tidak terbebas dari kesalahan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara gambaran mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara gambaran mensucikan Allah yaitu kita, kata beliau, al-bu'du an dhannissu. Kita jauh-jauh dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jauh-jauh atau tidak memiliki prasangka buruk kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau li'anna dhanna sau'i billah. Karena prasangka buruk kepada Allah yaqdahu fi tanzihihi. Itu menodai di dalam kesucian Allah. Artinya orang tidak mensucikan Allah. Ya, sebagaimana ya orang-orang munafik. Karena di sini Allah pernah menghukum atau memvonis orang-orang munafik dijauhkan dari rahmatnya. Apa kesalahan yang mereka lakukan selain kemunafikan? Di antara kesalahan yang mereka lakukan selain dari kemunafikan, Allah mengatakan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat, kata Allah. Dan Allah akan mengadab orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Dan Allah juga akan mengadab orang-orang musyrik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kata Allah, adh-dhannina billahi dhannasaw. Ya, jadi di antara penyimpangan orang-orang munafik, selain kemunafikannya, mereka telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa prasangka buruk mereka kata ahli tafsir? Mereka mengira bahwasanya Allah tidak akan menolong orang-orang atau kaum muslimin dari orang-orang musyrik dari musuh-musuhnya. Jadi orang-orang munafik memiliki anggapan Allah ini tidak akan menolong kaum muslimin. Ya, Allah akan menghancurkan mereka. Allah akan membiarkan kaum muslimin dibantai oleh musuh-musuh mereka. Maka Allah mengatakan adh-dhannina billahi dhannasaw. Mereka inilah orang-orang yang memiliki prasangka buruk kepada Allah. Kata Allah apa? Alaihim dairatus saw. Ya. Kata para ulama, apa maksud alaihim dairatus saw? Allah jauhkan mereka dari rahmat. Ya, kalau sudah Allah jauhkan dari rahmat, ya sudah. Allah nggak bakal beri petunjuk kepada mereka. Ya, di dunia Allah nggak akan beri petunjuk kepada mereka. Makanya orang-orang munafik sulit mendapatkan petunjuk, sulit bertaubat. Kenapa? Hukuman dari Allah. Karena apa? Mereka telah memiliki prasangka buruk kepada Allah. Allah tidak akan menolong kaum muslimin. Ya, jelas ini penyimpangan karena Allah yang berjanji, in tansurullaha yansurkum. Allah sudah mengatakan, kalau kalian menolong Allah, maka aku akan tolong kalian. Tapi orang munafik justru apa? Mereka berprasangka buruk dan Allah tidak akan menolong kaum muslimin. Justru kaum muslimin akan dibantai. Allah akan membiarkan kaum muslimin dibantai oleh musuhnya. Dan Allah katakan alaihim dairatus saw. Ya, atas mereka lah keburukan, yaitu dijauhkan dari rahmat. Ya, makanya Allah tidak merahmati mereka di dunia. Dengan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, dan di akhirat orang-orang munafik fid darkil asfali minan nar, berada di keraknya api neraka. Ya, neraka yang paling dangkal. Ya, jadi azabnya lebih keras daripada orang-orang al-musyrikun dan kufar secara umum. Ya, mereka di dasarnya api neraka. Ya, inilah azab bagi mereka. Di antara dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sesulit apapun hidup kita, jangan sesekali kita memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita berhusnudzon kepada Allah. Teruslah kita introspeksi diri. Jangan-jangan dari kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita, justru kita husnudzon, dengan cara inilah Allah mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kehidupan seorang muslim ini tidak hanya berbicara kehidupan dunia, tapi kehidupan seorang muslim juga berkaitan kehidupan di akhirat. Kesuksesan kehidupan di dunia akan mengantarkan kepada kesuksesan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diperintahkan atau diajarkan oleh Nabi untuk meminta kepada Allah kehidupan dunia yang baik. Ya. Kehidupan dunia yang baik itu bukan sebatas ekonomi. Ya. Iya, ekonomi penting, termasuk hal yang perlu kita perhatikan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah yang dimaksud ketenangan hati. Ya, ketika kita hidup di dunia. Jadi dalam kondisi apapun, hati kita selalu tenang dan selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena huwallazi anzala sakinah. Ya, kalau kita ingin mencari ketenangan, ya, kita tidak bisa cari ketenangan di jalan-jalan. Tapi ketenangan dialah Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hati orang yang beriman. Ya. Maka ketika kita ingin cari ketenangan, cari kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi gambaran-gambaran ya tentang mensucikan Allah, dan tidak mungkin kita bacakan semuanya. Tapi faedah yang disebutkan dari nama Al-Quddus berarti hanya dua, yaitu rasa cinta kita kepada Allah, dan yang kedua ya, mensucikan Allah dari kekurangan atau dari segala kekurangan, mencakup di dalam ucapan-ucapan Allah dan juga di dalam perbuatan-perbuatan Allah, dan juga berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Adapun selebihnya ya gambaran-gambaran yang disebut. Baik, adzan dulu fadhal. Allahu Akbar.
La ilaha. Baik, kita lanjutkan. Adapun nama selanjutnya yang disebutkan oleh beliau nomor 15 dan 16. Sejatinya ini sama ya, tapi ada beberapa perbedaan sedikit. 15 nama Allah, di antara nama Allah Subbuhun. Ya. Dan nama ini disebutkan ketika atau berada di salah satu doa rukuk dan sujud. Ya. Rasulullah mengajarkan menyebutkan nama ini di dalam salah satu doa rukuk dan sujud. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Waruh. Jadi ketika rukuk dan sujud kita boleh atau bahkan salah satu sunnah ya untuk membaca nama Allah Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Waruh. Ya. Para ulama banyak yang mengatakan nama ini sama. Akan tapi ada yang memerinci perbedaan nama ini. Kalau secara umum sama-sama Allah Maha Suci. Ya. Al-Quddus dan Subbuhun secara umum sama-sama memiliki nama Allah Maha Suci. Ya. Akan tapi secara detail, ya, para ulama ada yang membedakan. Subbuhun yaitu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ya. Jadi secara umum namanya, secara arti umum Subbuhun Allah Maha Suci, akan tapi secara spesifik Subbuh itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Ya. Maka kata para ulama hal ini tentu mengharuskan bahwa dia Al-Quddus. Ya. Adapun Quddus bersifat Maha Suci. Ya. Dari sifat kurang. Hal ini mengharuskan bahwa dia adalah As-Subbuh. Jadi sama saja saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Maka Subbuh Maha Suci mengharuskan sifat-sifat kesempurnaan. Al-Quddus Maha Suci yang mana Allah terbebas dari sifat-sifat kekurangan. Ya. Maka banyak yang mengatakan juga sama saja Subbuh dan Quddus. Ya, tapi Subbuh boleh digunakan untuk makhluk. Ya, artinya menyebutkan ya, misalnya Al-Ardul Muqaddasah. Nah, ini boleh. Tanah yang suci. Ya. Akan tapi Subbuh ya tidak bisa digunakan untuk makhluk kecuali dengan Abdus Subbuh. Ya. Kecuali dengan penghambaan. Ya. Makanya di sini tidak disebutkan panjang lebar ya, hanya sebatas menjelaskan secara etimologi bahasa, makanya mirip. Kemudian beliau langsung beranjak kepada sifat atau nama yang nomor 16 yaitu As-Salam. Ya, kita baca sebentar saja secara definisi bahasa dulu. Ya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita di sini agak luas ya pembahasannya nanti masalah As-Salam ya. Karena di dalam hak Allah nanti ada berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan perbuatan Allah. Tapi secara bahasa, As-Salam pertama di sini kata beliau ya disebutkan di dalam surat Al-Hasyr saja ayat nomor 23. Ya. Nama As-Salam, As-Salam itu kalau bahasa kita yang maha selamat. Ya, As-Salam itu kalau bahasa kita yang maha selamat. Nama ini disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 23. Jadi di Al-Quran hanya disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 23. Yang mana Allah berfirman, Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Ya. Quddusus salam. Nanti bahasan artinya akan kita sebutkan setelahnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga diajarkan, di dalam sunnah, yaitu fid du'ail ma'thur ba'da kulli shalah. Kata beliau di Sunnah Nabawi juga dijelaskan nama ini, disebutkan nama ini yaitu ketika doa setelah sholat. Apa salah satu doa setelah sholat ketika selesai istighfar? Allahumma antas salam wa minkas salam
tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Yang artinya Allah, ya Allah engkaulah assalam. Ya. Engkaulah salam wa minkas salam. Ya. Dan darimulah keselamatan. Ya. Innallahu wassalam. Ya. Adapun makna secara bahasa kata beliau di sini, secara bahasa assalam itu secara bahasa adalah assalamah, yaitu keselamatan. Ya, secara bahasa keselamatan. Ya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran ya, disebutkan tentang makna assalam itu adalah keselamatan. Ya. Contohnya di dalam surat Thaha ayat nomor 47. Wassalamu ala manittaba'al huda. Ya. Dan keselamatan terhadap siapa yang mengikuti petunjuk. Ya, surat Thaha ayat 47. Dan juga disebutkan tentang makna ini di dalam surat Yunus ayat nomor 25. Bahwasanya makna salam itu adalah as-salamah, yaitu keselamatan. Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah mengajak kepada apa? Rumah keselamatan. Apa yang dimaksud rumah keselamatan? Al-jannah kata para ulama. Yang dimaksud dari salam itu adalah surga. Karena di dalam surga inilah kita betul-betul selamat dari segala gangguan. Ya, selamat dari segala gangguan. Ya, makanya di dalam Al-Quran juga Allah sebutkan wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazna. Ya. Inna rabbana laghafurun syakur. Ya, dalam surat Fatir ayat nomor 34. Wa qalu alhamdulillah, dan mereka mengatakan alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazna, yang mana Allah telah menghilangkan. Jadi ketika mereka memasuki surga, mereka seraya berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Alladzi adhaba 'annal hazna, yang telah menghilangkan rasa kesedihan dari kami. Ya. Makanya surga disebut dengan Darussalam karena memang ketika seseorang masuk surga maka dia selamat dari segala gangguan yang ada di dunia. Ya. Inilah makna assalam dari sisi etimologi bahasa, yaitu keselamatan. Maka assalam yang maha selamat. Ya. Baik, mungkin berkaitan dengan amma makna fi haqqillah, makna di dalam hak Allah. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Yang penting kita paham dari sisi bahasa dulu, ya, bahwasanya assalam adalah assalamah, yaitu keselamatan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan dan kesalahan datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.